Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini satu lagi trik oknum tipu-tipu, oknum teknisi AC untuk tipu-tipu pelanggannya, konsumennya ya, atau pengguna AC. Yaitu dia bilang bahwa proses pemakuman AC itu akan nyedot freon ya, akan freon itu akan kosong. Nah, jadi pada saat pemasangan teknisi bilang bahwa jika AC-nya dipakum maka freon akan hilang, akan tersedot semua. Jadi pengguna atau konsumen ini diminta untuk isi ulang freon ya, atau refrigeran. Seperti pertanyaan di komentar teman kita ini. Begini pertanyaannya, Bang, maaf mau tanya, saya tadi vakum AC, tapi katanya freon akan kosong dan pasti perlu diisi ulang. Itu betul nggak, Bang? Nah, ini tidak benar ya. Pertanyaan seperti ini, bukan pertanyaannya, maksudnya pernyataan seperti ini tidak benar. Ini yang nanya ini konsumen ya, pengguna AC. Jadi gue tanya sebelumnya, kan saya tanya, ini dia ini konsumen atau teknisi. Dia bilang dia pengguna AC atau konsumen. Terus si teknisinya bilang jika AC-nya divakum maka freon akan terbuang semua dan harus isi ulang freon ya. Nah, untuk konsumen harus hati-hati ya, jika ketemu teknisi yang model seperti ini. Dia memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau pelanggan ya. Jadi proses vakum itu tidak mengganggu freon atau refrigeran ya teman-teman. Jadi gini, ini mesin vakum ya. Nah, setelah pipa terkonek pada saat pemasangan AC ya, setelah pipa terkonek atau tersambung indoor dan outdoor, kan nanti pada saat pasang AC indoor terpasang, lalu pasang pipa ya, pipa sambung ke indoor lalu outdoor. Nah, setelah terkonek dipastikan di baut nipple ini dikencengin, lalu di outdoor dikencengin. Nah, itu kita akan melakukan proses vakum atau pemakuman ya. Nah, ini mesin vakum. Mesin vakum ini nyedot udara ya. Jadi vakum itu adalah menyedot udara yang terjebak di dalam instalasi pipa ini. Pipa sampai ke evap indoor ya, evap indoor. Proses vakum ini wajib dilakukan ya, terutama pada freon yang jenis R40, R32 ya, karena freon R32, R40 itu menggunakan oli sintetis yang tidak boleh terkontaminasi dengan udara uap air. Nah, proses pemakuman ini tidak mengganggu freon ya, tidak mengganggu refrigeran, karena freon atau refrigeran itu masih tersimpan di dalam outdoor unit teman-teman, outdoor unit ya. Jadi pada saat pipa terkonek itu kita belum buka palep penutup freon ini ya. Nah, posisinya masih masuk ke dalam, masih mendem ke dalam ya. Itu posisi masih terkunci. Karena yang kita vakum itu, yang kita sedot udaranya itu ya udara yang ada di dalam pipa ini teman-teman. Dalam pipa sama indoor ini, bukan di dalam outdoor. Outdoor itu nggak ada udara yang masuk ya, nggak ada udara yang masuk. Nah, kecuali memang si teknisinya ini membuka sedikit teman-teman. Nah, membuka sedikit keran ini, set dibuka sedikit, iya habis, freonnya akan habis ya. Tapi itu bukan prosedurnya seperti itu ya, itu prosedur salah. Tapi kalau emang niat teknisinya untuk curang, bisa aja dibuka sedikit teman-teman, pakai kunci L ya. Pada saat pemakuman dibuka sedikit, set dibuka sedikit gitu, iya akan disedot semua, freon akan habis teman-teman. Tapi bukan seperti itu prosedurnya. Nah, teman-teman konsumen lihat ya, lihat pada saat proses pemakuman itu teknisinya jangan
pegang-pegang kunci L dulu ya, karena kunci L itu nanti setelah proses pemakuman selesai. Dan proses pemakuman ini yang benarnya pakai mesin alat vakum khusus AC ya, seperti ini ya, bukan digejos pakai freon, bukan digejos. Biasanya kan ada air purging itu mereka teknisi itu mengejos jos gitu, membuang udaranya itu pakai dorongan freon. Nah itu salah ya, yang benarnya pakai alat khusus vakum AC. Nah itu dilakukan minimal ya, minimal 15 menit teman-teman, minimal 15 menit. Karena kenapa harus ada minimal 15 menit? Sebenarnya vakum itu patokannya ada di sini teman-teman ya. Nah jika dia jarum ini menunjukkan ke 30 mikron ke bawah, artinya udah minus ya, udah habis udara yang di dalam pipa itu. Nah itu bukan berarti selesai, itu hanya udara yang terbuang, tapi uap-uap air yang di dalam pipa itu belum kering. Nah jadi kenapa minimal 15 menit, makin lama makin bagus. Itu biar bukan hanya udara yang terbuang ya, tapi uap-uap air yang nempel di dalam pipa tadi, dalam epap itu jadi kering ya teman-teman, jadi kering. Jadi nanti si freon ini atau refrigeran ini setelah dibuka itu pure ya, pure tanpa terkontaminasi dengan udara, uap air atau air ya, gitu teman-teman. Jadi perhatikan untuk teman-teman pelanggan pengguna AC, jika ketemu teknisi yang bilang bahwa proses pemakuman itu akan menyedot freon atau menyedot refrigeran, itu dipastikan oknum tipu-tipu ya. Itu hati-hati ya teman-teman. Jadi proses pemakuman tidak mengganggu freon, tidak mengganggu refrigeran. Nah nanti setelah proses pemakuman selesai, minimal 15 menit, itu dilihat jarumnya ini setelah dia mentok ke bawah. Ini kan disedot, nyedot itu mentok ke bawah 30 minus 30 mikron ya. Nah nanti tunggu teman-teman, tunggu jarum ini naik enggak, tunggu sekitar ya setengah jam, 1 jam, tunggu naik nggak. Kalau dia naik lagi ke atas, artinya masih ada kebocoran teman-teman di instalasi ini. Nah teman-teman cari dulu, cari si teknisi, suruh cari kebocorannya ya. Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, jarum ini nggak bergerak, naik lagi nggak bergerak ya, barulah keran ini, valve kunci L ini dibuka teman-teman, dibuka dan AC-nya running, ya, AC-nya dihidupin. Nah seperti itu. Jadi freonnya ini ya tetap ada di dalam outdoor ini, di dalam kompresor ini. Nah di luar sana banyak sekali teknisi yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau konsumen yang awam tentang seluk-beluk AC ya. Ada yang bilang bahwa macam-macam ya, kayak salah satunya tadi, vakum itu akan menyedot seluruh freon. Jadi pelanggan diwajibkan isi ulang freon atau refrigeran. Lalu ada lagi yang mendoktrin konsumennya itu kalau pipa pendek di bawah 3 meter atau 3 meter itu tidak perlu divakum pakai alat vakum, jadi cukup di vakum manual. Nah itu tidak benar ya teman-teman, tidak benar. Proses vakum itu tidak melihat panjang pendek pipa. Jadi berapapun panjang pendek pipa, proses pemakuman itu wajib dilakukan pada saat pemasangan atau pada saat setelah perbaikan kebocoran ya, kayak gitu. Banyak di luar sana, banyak teknisi yang macam-macam, karena di dunia AC ini banyak sekali celah-celah untuk dicurangi ya, konsumen itu untuk dicurangi. Oke, gitu ya teman-teman. Nah teman-teman pada saat pemasangan lihat teman-teman, teknisi bawa alat seperti ini enggak,
Kalau dia nggak bawa alat seperti ini pada saat pemasangan, jangan mau ya teman-teman, jangan mau. Itu artinya si teknisinya itu melakukan proses vakumnya itu vakum manual atau digejos dengan freon, atau bahkan tidak digejos sama sekali ya. Itu jangan mau, karena awet enggaknya AC itu ada di saat pemasangan awal ini teman-teman. Jika pemasangan awal ini dilakukan dengan prosedur yang benar, maka AC awet. Tapi kalau asal-asalan, dimulai dari tidak divakum atau divakum manual, nah itu kesananya itu AC teman-teman akan rewel ya, akan cepat rusak. Oke, gitu ya teman-teman. Intinya proses pemakuman tidak mengganggu freon. Jadi pernyataan teknisi yang pemakuman akan menyedot seluruh freon itu tidak benar ya. Oke, terima kasih.